Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom kebajikan. Di sini saya Joni Arta Saputra dengan NIM A1120044 akan mereview tentang materi jaminan mutu sistem standar ISO pada mata kuliah pengendalian kualitas. ISO 9000. Apa sih itu ISO 9000? Yaitu kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau SMM. ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. Selain ISO, terdapat standarisasi di tiap negara seperti SNI, yaitu Standar Nasional Indonesia, lalu JSE, Japan Industrial Standard, lalu sebuah perusahaan atau organisasi yang telah diaudit dan disertifikasi sebagai perusahaan yang memenuhi standar dalam ISO 9001 berhak mencantumkan label ISO 9001 Certificate atau ISO 9001 Registered. ISO 9000 mencakup ISO 9000 sendiri, lalu ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9004. Untuk yang perlu diperhatikan, untuk ISO 9000 dan 9004 merupakan pedoman non-struktural. Oleh karena itu, kita akan fokus membahas untuk ISO 9001 sampai 3 aja. Pertama yaitu ISO 9001. ISO 9001 mencakup sistem mutu atau model jaminan mutu dalam bidang desain, pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan. Standar internasional ISO 9001 menetapkan persyaratan sistem mutu untuk dipergunakan bila mana kemampuan perusahaan dalam mendesain dan memasok produk yang sesuai perlu ditunjukkan. Persyaratan yang ditetapkan diarahkan terutama untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dengan cara mencegah terjadinya ketidaksesuaian pada seluruh tahapan operasi mulai tahap desain sampai pelayanan kepada konsumen. Baik, next selanjutnya untuk ISO 9002. Untuk ISO 9002 merupakan sistem mutu atau model jaminan mutu dalam produksi, instalasi, dan pelayanan. Jadi, persyaratan dalam sistem ISO 9000 ini sama dengan persyaratan yang terdapat dalam ISO 9001, kecuali pengendalian desain atau non-applicable. ISO 9002 sangat cocok untuk perusahaan jasa yang tidak memerlukan pengendalian desain, seperti hotel, rumah sakit, asuransi, bank, lembaga-lembaga pendidikan, maupun laboratorium pengetesan. Selanjutnya yaitu ISO 9002. Ini yang digunakan bila mana kesesuaian terhadap persyaratan yang telah ditetapkan harus dijamin oleh perusahaan selama produksi, instalasi, dan pelayanan. Oke, next selanjutnya yaitu ISO 9003 yang merupakan sistem mutu atau model jaminan mutu untuk inspeksi akhir dan tes. Beberapa isi persyaratan yang terdapat dalam standar ini sama dengan isi persyaratan dalam ISO 9001, kecuali pengendalian desain, pembelian, pengendalian proses, dan pelayanan yang bersifat non-applicable. Selanjutnya yaitu standar ini umumnya dipakai oleh laboratorium, pengujian, pusat-pusat kalibrasi, dan distributor peralatan yang melakukan pemeriksaan dan pengujian produk yang dipasok. Oke, selanjutnya next. Manfaat ISO 9000. Penghematan biaya, peningkatan efisiensi, selanjutnya produktivitasnya naik, tingkat kompetitif yang semakin tinggi. Faktor penting tidaknya ISO. Pertama, itu dilihat dari manajemennya. Gimana sih manajemennya baik? Lalu wilayah pemasarannya, lalu tuntutan dari konsumen kita, lalu kelebihan sistem ISO, yaitu sistem manajemen ISO 9000 sangat antisipatif, ketat dalam sistem manajemen mutu ISO 9000. Dalam hal prosedur dan dokumentasi, progresif dalam audit dan tindakan koreksi serta dilengkapi dengan program sertifikasinya. Lalu sistem manajemen mutu ISO 9000 sangat adaptif untuk
diaplikasikan dalam berbagai macam bidang industri, baik penghasilan, baik barang maupun jasa. Sistem manajemen mutu ISO 9000 sangat informatif dan mudah dipahami, serta telah dijadikan sistem manajemen mutu standar internasional sendiri gitu. Selanjutnya yaitu tujuan implementasi sistem ISO 9000 untuk meningkatkan daya saing. Lalu faktor penentu sistem ISO yaitu pertama yaitu motivasi perusahaan, yaitu lalu komitmen dari perusahaan, lalu sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu selanjutnya sistem dokumentasi mutu. Terdiri dari quantity manual mutu berupa pengendalian administrasi, pengenalan kebijakan mutu perusahaan, gambaran sekilas tentang aktivitas bisnis perusahaan, diagram organisasi, term of the reference, statement tentang kebijakan khusus dalam sistem mutu. Selanjutnya yaitu operating procedure atau prosedur operasi berupa prosedur operasi referensi memperkuat kebijakan mutu. Oke, next selanjutnya yaitu adalah support dokumen. Dokumen pendukung, gambaran bagaimana pekerjaan dilaksanakan seperti perintah kerja, kode-kode manual operasi, teknik dokumentasi, dan standar jam kerja. Oke, selanjutnya yaitu implementasi sistem ISO. Pertama itu adopsi. Proses yang dilakukan dalam tahapan adopsi ini adalah mengetahui, memahami, dan meyakinkan. Lalu niat, motivasi, komitmen, dan penerapan di lapangannya. Lalu ada lagi persiapan. Dalam hal ini terdiri dari proses persiapan ini dimulai dengan seleksi konsultan, menentukan lingkup, sertifikasi, menentukan komite, menunjuk manajer of meeting, audit, pendahuluan, dan menyusun program kerja. Selanjutnya yaitu pengembangan. Dalam pengembangan ini dinilai dengan menyebarkan pengertian kepada semua karyawan, menentukan kebijakan mutu, menyusun rencana mutu, membuat manual mutu, selanjutnya membuat prosedur mutu, lalu lagi menyusun prosedur operasional, pengadaan sumber daya, dan membentuk tim audit mutu internal. Setiap tahapan dalam pengembangan ini diperlukan pelatihan dan evaluasi. Selanjutnya yaitu adalah implementasi. Proses implementasi dimulai dari mendistribusikan dokumen, implementasi, merekam data kegiatan, pemeriksaan tim audit, umpan balik, tinjauan manajemen, tindakan koreksi, dan preferensi, dan sertifikasi. Untuk melakukan rekaman data kegiatan yang diperlukan pelatihan dan evaluasi. Selanjutnya yaitu assessment atau penilaian. Proses penilaian menuju sertifikasi ini dimulai dari menyeleksi badan sertifikasi melalui pra-audit, melakukan tindakan program kerja, pengarahan, pengecekan akhir, pembukaan, penilaian, dan hasilnya adalah perusahaan mendapatkan sertifikasi atau tidak. Sekian review dari saya. Mohon maaf jika ada banyak salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom kebajikan.